Setiap pulang sekolah, putriku yang berusia 12 tahun selalu mengurung diri di dalam kamarnya, dan hanya mau keluar setelah jam 7 malam. Saat aku tanya kenapa, dia hanya menjawab, "Tidak apa-apa Bu, aku hanya ingin sendiri." Dia menjawab dengan tatapan kosong. Karena merasa ada yang aneh. Suatu pagi setelah putriku berangkat sekolah, aku masuk ke dalam kamarnya, dan menemukan sebuah benda di dalam kolong tempat tidurnya. Tubuhku gemetar. Aku langsung memanggil polisi. Aku syok tak menyangka. Ternyata putriku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu langit terlihat mendung, seolah menahan beban berat yang siap ditumpahkan kapan saja. Angin berhembus cukup kencang, menggoyangkan dedaunan di halaman depan rumah yang biasanya tenang. Dania berdiri di ambang pintu, meremas ujung gamisnya dengan perasaan gelisah yang belakangan ini menjadi temannya sehari-hari. Ia membetulkan posisi jilbabnya yang sedikit tertiup angin sambil matanya tidak lepas memandang ke arah gerbang pagar hitam yang masih tertutup rapat. Ini bukan kali pertama Dania merasakan kecemasan yang mencekik setiap kali menunggu putrinya pulang sekolah. Sudah hampir 1 bulan terakhir, rutinitas sore hari yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi momen yang penuh ketegangan. Jarum jam di dinding ruang tamu sudah menunjukkan pukul 3:15 menit. Seharusnya, Sasa sudah sampai di rumah 10 menit yang lalu. Suara deru mesin mobil terdengar mendekat dari ujung jalan, diikuti dengan bunyi rem yang berdecit pelan. Sebuah jemputan sekolah berwarna perak berhenti tepat di depan pagar rumah. Pintu mobil terbuka dan turunlah seorang gadis kecil dengan tas punggung besar yang terlihat memberatkan tubuh mungilnya. Itu Sasa, putri sematawayang Dania yang kini berusia 12 tahun. Dania menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak di dadanya. Ia segera melangkah keluar, berusaha memasang wajah paling cerah untuk menyambut anaknya. Namun, senyum Dania perlahan pudar ketika melihat ekspresi wajah Sasa. Gadis itu berjalan menunduk, menatap ujung sepatunya sendiri, seolah takut melihat dunia di sekitarnya. Langkah kakinya gontai, tidak ada semangat atau keceriaan layaknya anak-anak seusianya yang baru pulang sekolah. Dania membuka pagar dan langsung menyambut Sasa. Ia ingin memeluk putrinya, namun tubuh Sasa menegang saat tangan Dania menyentuh bahunya. Sasa mundur selangkah, menciptakan jarak yang menyakitkan bagi hati seorang ibu. Dania mencoba menutupi rasa kecewanya dengan bertanya lembut tentang bagaimana hari Sasa di sekolah. Namun, Sasa hanya mengangguk pelan tanpa suara, matanya tetap terpaku ke tanah. Tanpa banyak bicara, Sasa langsung melengos masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dania yang masih berdiri terpaku di halaman. Dania buru-buru menutup pagar dan menyusul masuk. Ia mendapati Sasa sudah berada di depan pintu kamarnya. Pintu kamar itu adalah batas yang belakangan ini tak bisa ditembus oleh Dania. Sejak sebulan lalu, kamar itu menjadi benteng pertahanan Sasa dari dunia luar, termasuk dari ibunya sendiri. Dania mencoba menahan langkah Sasa dengan menawarkan segelas jus jeruk dingin atau camilan kesukaannya. Ia berharap tawaran makanan bisa sedikit melunakkan hati putrinya. Tapi harapan itu sia-sia. Sasa menggeleng pelan, tangannya sudah memegang gagang pintu. Dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, Sasa berkata bahwa ia lelah dan ingin istirahat. Ia meminta Dania untuk tidak mengganggunya sampai nanti malam. Kalimat itu selalu sama setiap harinya, seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Belum sempat Dania menjawab, Sasa sudah masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan cepat. Terdengar bunyi kunci diputar dari dalam, disusul bunyi slot tambahan yang dipasang. Bunyi klik itu terdengar begitu nyaring di telinga Dania, seolah mengunci hatinya juga dalam kesedihan. Dania menempelkan telinganya ke daun pintu kayu itu. Hening. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara musik, bahkan tidak ada suara langkah kaki. Kamar itu sunyi senyap seperti tidak berpenghuni. Dania mengetuk pintu pelan, memanggil nama Sasa dengan lembut. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah, apakah ada teman yang mengganggu, atau apakah ada pelajaran yang sulit. Tapi tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang membalas. Dania tahu, Sasa tidak akan keluar. Sasa tidak akan membuka pintu itu sampai jam 7 malam tepat. Itu adalah aturan baru yang aneh dan mengerikan yang diterapkan Sasa sendiri. Ia mengurung diri dalam kegelapan kamar sejak pulang sekolah, hingga waktu makan malam tiba. Rasa frustrasi mulai menjalar di benak Dania. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu karena tidak bisa membuat anaknya merasa aman dan terbuka. Ia melangkah gontai menuju dapur, mencoba menyibukkan diri dengan menyiapkan makan malam. Pikirannya melayang pada Rinto,
suaminya. Rinto adalah ayah tiri Sasa. Mereka menikah 3 tahun lalu setelah ayah kandung Sasa meninggal dunia karena sakit. Rinto adalah pria yang terlihat baik, mapan, dan sangat menyayangi Dania. Awalnya, hubungan Rinto dan Sasa terlihat cukup baik, meskipun kaku. Namun belakangan ini, Dania merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Rinto sering pulang malam dengan alasan pekerjaan menumpuk di kantor. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Setiap detik terasa menyiksa bagi Dania yang terus-menerus melirik ke arah jam dinding. Pukul 4 sore, hening. Pukul 5 sore, Dania selesai memasak dan menata meja makan, namun pintu kamar Sasa masih tertutup rapat. Pukul 6 sore, azan maghrib berkumandang. Dania mengambil air wudhu dan melaksanakan salat, berdoa panjang meminta petunjuk dan perlindungan untuk keluarganya. Ia memohon agar Sasa kembali ceria seperti dulu. Selesai salat, ia masih duduk di atas sajadah, merenungi nasibnya. Kenapa Sasa berubah drastis? Apa yang salah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa jawaban. Tepat pukul 6:50, suara mobil Rinto terdengar memasuki garasi. Dania segera merapikan mukena dan menyambut suaminya. Rinto masuk dengan wajah lelah, menenteng tas kerjanya. Ia mencium kening Dania sekilas, sebuah rutinitas yang terasa hambar belakangan ini. Rinto bertanya di mana Sasa. Dania hanya menunjuk ke arah kamar Sasa yang tertutup rapat dengan isyarat mata. Rinto menghela napas, menggelengkan kepala seolah prihatin dengan tingkah laku anak tirinya. Ia berkomentar bahwa mungkin Sasa sedang dalam masa pubertas yang sulit, dan menyarankan Dania untuk tidak terlalu memanjakannya. Rinto kemudian masuk ke kamar untuk berganti pakaian, meninggalkan Dania yang merasa semakin terpojok. Ucapan Rinto terdengar masuk akal, tapi hati kecil Dania menolak menerimanya. Ini bukan sekadar pubertas. Ada ketakutan di mata Sasa yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan hormon remaja. Jam dinding berdentang 7 kali. Pukul 7 malam tepat. Suara kunci pintu kamar Sasa diputar terdengar. Dania dan Rinto yang sudah duduk di meja makan menoleh serempak. Pintu kamar terbuka perlahan. Sasa keluar dari sana. Penampilannya rapi, seolah ia baru saja bersiap-siap dengan sangat teliti. Namun wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Tatapan matanya kosong, lurus ke depan, tidak fokus pada objek apapun. Sasa berjalan kaku menuju meja makan, menarik kursi, dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di meja makan terasa mencekam. Hanya suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring yang memecah keheningan. Dania berusaha mencairkan suasana. Ia mengambilkan nasi dan lauk untuk Sasa, bertanya dengan nada riang yang dipaksakan tentang menu makan malam itu. Sasa hanya bergumam terima kasih. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. Gadis itu mulai makan dengan gerakan mekanis. Menyuap nasi, mengunyah, menelan. Tidak ada kenikmatan di wajahnya. Rinto yang duduk di ujung meja memperhatikan Sasa sesekali sambil menyantap makanannya. Rinto bertanya tentang sekolah Sasa dengan nada suara yang terdengar berwibawa namun dingin. Sasa berhenti mengunyah sejenak, tubuhnya terlihat sedikit gemetar, lalu ia menjawab singkat bahwa sekolahnya baik-baik saja. Jawaban itu terdengar seperti hafalan. Dania menangkap kegugupan Sasa, tapi ia bingung harus berbuat apa. Setelah makan malam selesai, Sasa langsung berdiri. Ia pamit untuk kembali ke kamar dengan alasan ingin belajar dan tidur lebih awal. Sebelum Dania sempat menahannya untuk sekadar duduk menonton televisi bersama, Sasa sudah berbalik dan berjalan cepat kembali ke kamarnya. Pintu kembali tertutup dan terkunci. Dania menatap pintu itu dengan nanar. Ia merasa kehilangan putrinya tepat di depan matanya sendiri. Rinto menepuk bahu Dania pelan, menyuruhnya untuk bersabar dan memberi waktu pada Sasa. Rinto kemudian pamit masuk ke ruang kerjanya, mengatakan ada beberapa berkas yang harus diselesaikan malam ini juga. Dania ditinggalkan sendirian di ruang makan yang sepi, membereskan piring kotor dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya. Malam semakin larut. Rumah itu tenggelam dalam kesunyian. Dania tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di tempat tidur, sementara Rinto sudah terlelap di sampingnya dengan napas teratur. Perasaan tidak enak terus menghantui Dania. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangun dan mengambil air minum. Saat melewati depan kamar Sasa, langkah Dania terhenti. Ia mendengar suara samar dari dalam. Bukan suara tangisan, melainkan suara bisikan. Dania menajamkan pendengarannya. Ia mendekatkan telinganya ke daun pintu kamar Sasa. Suara itu terdengar seperti Sasa sedang berbicara dengan seseorang. Tapi dengan siapa? Sasa tidak punya telepon di kamarnya, dan ponselnya selalu diletakkan di meja belajar yang jauh dari pintu.
Bisikan itu terdengar gemetar dan penuh ketakutan. Dania menahan napas, berusaha menangkap kata-kata yang diucapkan putrinya. Terdengar suara Sasa berkata lirih, "Aku sudah melakukan semuanya, tolong jangan sakiti ibu." Jantung Dania berhenti berdetak sesaat. Tubuhnya membeku. Apa maksud perkataan Sasa? Siapa yang mengancam akan menyakiti Dania? Dania ingin mendobrak pintu saat itu juga, tapi rasa takut dan bingung menahannya. Ia takut jika ia bertindak gegabah, sesuatu yang buruk benar-benar akan terjadi pada Sasa. Dania mundur perlahan, kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar hebat. Malam itu, Dania tidak tidur sedetik pun. Tekadnya sudah bulat. Besok pagi, setelah Sasa berangkat sekolah dan Rinto pergi kerja, ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar putrinya. Ia akan membongkar rahasia yang disembunyikan Sasa, apapun resikonya. Sinar matahari pagi menembus celah-celah gorden, namun tidak mampu menghangatkan hati Dania yang dingin karena kecemasan. Pagi itu berjalan seperti biasa di permukaan, namun di balik itu, ketegangan terasa begitu pekat. Dania menyiapkan sarapan dengan mata sembab, karena tidak tidur semalaman. Sasa keluar dari kamarnya tepat waktu untuk berangkat sekolah, masih dengan wajah datar dan tatapan kosong yang sama. Gadis itu menghabiskan susunya dalam sekali teguk, mengambil sepotong roti, lalu pamit berangkat. Tidak ada ciuman tangan, tidak ada pelukan hangat. Hanya anggukan kaku sebelum ia melangkah keluar menuju jemputan sekolah yang sudah menunggu. Dania menatap punggung kecil Sasa yang menjauh hingga hilang di balik gerbang, hatinya berjanji bahwa ini adalah hari terakhir Sasa menanggung beban itu sendirian. Tak lama kemudian, Rinto juga bersiap berangkat kerja. Pria itu tampak rapi dengan kemeja kerjanya, menyemprotkan parfum, dan mengecek penampilannya di cermin. Rinto berpamitan pada Dania dengan sikap wajar, tidak menyadari gejolak batin istrinya. Ia berpesan agar Dania istirahat karena terlihat pucat. Lalu ia mencium pipi Dania dan melenggang pergi dengan mobilnya. Begitu suara mesin mobil Rinto menjauh dan suasana rumah menjadi sunyi, Dania langsung mengunci pintu depan dan pintu pagar. Ia memastikan tidak ada orang lain di rumah itu. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ini saatnya. Dania berjalan menuju kamar Sasa. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Terkunci, tentu saja. Tapi sebagai ibu rumah tangga, Dania memiliki kunci cadangan untuk semua ruangan di rumah itu yang ia simpan di laci dapur. Ia bergegas mengambil gantungan kunci cadangan dan kembali ke depan kamar Sasa. Dengan napas tertahan, ia memasukkan anak kunci ke lubang pintu. Klik! Pintu terbuka. Hawa dingin langsung menyergap keluar dari kamar itu, seolah ruangan tersebut tidak pernah tersentuh sinar matahari. Dania melangkah masuk. Kamar itu gelap karena gorden tertutup rapat. Ia segera menyibakkan gorden jendela, membiarkan cahaya terang masuk menerangi setiap sudut ruangan. Kamar itu tampak sangat rapi, terlalu rapi untuk ukuran anak usia 12 tahun. Tempat tidur tertata tanpa celah, buku-buku di meja belajar tersusun lurus, tidak ada mainan atau barang yang berserakan. Namun, ada atmosfer asing yang membuat bulu kuduk Dania meremang. Ia mulai memeriksa lemari pakaian, laci meja belajar, dan tas sekolah lama Sasa, tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Semuanya tampak normal. Dania merasa bingung. Apakah ia hanya berhalusinasi semalam? Tapi kata-kata Sasa tentang, "Jangan sakiti ibu," masih terngiang jelas di telinganya. Dania tidak mau menyerah. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, mencari tempat persembunyian yang mungkin terlewatkan. Pandangannya jatuh pada kolong tempat tidur. Sprei tempat tidur Sasa menjuntai hingga hampir menyentuh lantai, menutupi bagian bawah ranjang dengan sempurna. Dania berlutut di lantai yang dingin. Ia menyingkap sprei itu dan menyalakan senter dari ponselnya untuk menerangi bagian kolong yang gelap. Debu tipis terlihat di lantai, tapi ada jejak gesekan yang menandakan ada sesuatu yang sering ditarik keluar dan didorong masuk kembali. Di sudut paling dalam, terhimpit di antara kaki ranjang dan dinding, terlihat sebuah benda berbentuk kotak. Dania mengulurkan tangannya, meraba-raba hingga ujung jarinya menyentuh permukaan benda itu. Terasa dingin dan keras. Itu sebuah kotak besi. Dengan susah payah, Dania menarik kotak itu keluar. Kotak itu cukup berat, terbuat dari besi tua yang sudah agak berkarat di bagian ujungnya, mirip kotak perkakas lama atau brankas jinjing kuno. Dania menariknya ke tengah ruangan agar terkena cahaya matahari. Ia duduk bersimpuh di hadapan kotak misterius itu. Tangannya gemetar hebat. Perasaannya campur aduk antara takut mengetahui isinya dan keinginan kuat untuk menyelamatkan anaknya. Kotak itu digembok dengan gembok kecil. Dania bingung bagaimana membukanya. Tapi kemudian ia teringat jepit rambut hitam yang sering dipakai Sasa tergeletak di meja nakas.
Ia mencoba mencungkil gembok sederhana itu. Setelah beberapa kali percobaan yang membuat keringat dingin bercucuran di pelipisnya, gembok itu terbuka dengan bunyi klik. Dania menarik napas panjang, lalu perlahan membuka tutup kotak besi itu. Matanya terbelalak lebar, tangannya sontak menutup mulutnya sendiri untuk menahan jeritan. Tubuhnya gemetar makin hebat hingga ia merasa lemas. Apa yang dilihatnya di dalam kotak itu sungguh di luar nalar. Di sana, tertumpuk rapi gepokan uang tunai pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Uang sebanyak itu tidak mungkin dimiliki oleh seorang anak SD. Dari mana Sasa mendapatkan uang sebanyak ini? Apakah Sasa mencuri? Atau Sasa terlibat dalam sindikat kejahatan? Pikiran buruk langsung memenuhi kepala Dania. Namun, kejutan itu belum berakhir. Di samping tumpukan uang, terdapat sebuah benda yang membuat darah Dania berdesir ngeri. Sebuah pisau lipat dengan gagang hitam. Pisau itu terlihat tajam dan bukan mainan. Kenapa ada senjata tajam di kamar putrinya yang lembut? Dania memberanikan diri menyentuh pisau itu, memastikan itu nyata. Rasa dingin dari logam pisau itu menusuk kulitnya. Di bawah pisau itu, terdapat beberapa lembar foto yang berserakan. Dania mengambil foto-foto itu dengan tangan yang semakin tak terkendali. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat gambar-gambar tersebut. Itu adalah foto dirinya. Foto Dania sedang tertidur di kamarnya sendiri. Foto Dania sedang memasak di dapur yang diambil dari sudut tersembunyi. Foto Dania sedang menonton TV. Semua foto itu diambil secara candid atau diam-diam, tanpa sepengetahuan Dania. Sudut pengambilannya aneh, seolah diambil oleh seseorang yang mengintai dari celah-celah sempit atau ventilasi. Ini berarti ada orang yang mengawasi Dania di dalam rumahnya sendiri, bahkan saat ia sedang tidur di samping suaminya. Rasa takut yang luar biasa menyergap Dania. Ia merasa diteror di rumahnya sendiri. Siapa yang mengambil foto-foto ini? Apakah Sasa? Tapi untuk apa? Dania membalik tumpukan foto itu dan menemukan secari kertas kusut di dasar kotak. Kertas itu bertuliskan pesan dengan huruf-huruf yang dipotong dari koran dan majalah, ditempel secara acak namun membentuk kalimat yang jelas dan mengerikan. Dania membaca tulisan itu dengan napas tersengal-sengal. Selesaikan tugasmu. Jika kamu gagal atau buka mulut, ibumu yang cantik ini tidak akan selamat. Kertas itu jatuh dari tangan Dania. Air matanya tumpah tak terbendung. Sekarang semuanya menjadi jelas. Sasa tidak sedang memberontak. Sasa tidak membencinya. Putrinya sedang melindunginya. Sasa berada di bawah ancaman seseorang yang sangat berbahaya. Seseorang yang memaksa Sasa melakukan sesuatu, entah apa itu, dengan nyawa Dania sebagai taruhannya. Uang itu, pisau itu, foto-foto itu, semuanya adalah alat teror untuk mengendalikan gadis kecil berusia 12 tahun. Pantas saja Sasa selalu mengurung diri, pantas saja tatapan matanya kosong. Sasa hidup dalam ketakutan setiap detik demi memastikan ibunya tetap hidup. Dania merasa hancur sekaligus marah. Ia marah pada dirinya sendiri, karena tidak menyadari penderitaan putrinya lebih awal. Ia marah pada siapapun bajingan yang tega melakukan ini pada anak kecil. Dengan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya, Dania mengambil ponselnya. Ia tidak boleh gegabah, tapi ia juga tidak bisa diam saja. Ia harus bertindak cepat sebelum Sasa pulang sekolah, dan sebelum pelaku tahu bahwa Dania sudah menemukan kotak ini. Dania teringat pada Pak Tio, seorang polisi senior yang merupakan kerabat jauh dari almarhum suami pertamanya. Pak Tio adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Dengan tangan gemetar, Dania menekan nomor telepon Pak Tio. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara berat Pak Tio menyapa dari seberang sana. Dania berusaha menahan isak tangisnya agar bisa berbicara jelas. Ia berkata bahwa ia menemukan sesuatu yang mengerikan di kamar anaknya, dan membutuhkan bantuan polisi segera. Ia menceritakan secara singkat tentang ancaman pembunuhan dan benda-benda di dalam kotak itu. Pak Tio terdengar kaget namun langsung bersikap profesional. Ia meminta Dania untuk tidak menyentuh barang bukti lagi, dan tetap berada di dalam rumah dengan pintu terkunci, sampai ia datang bersama timnya. Setelah menutup telepon, Dania duduk bersandar di kaki tempat tidur Sasa, memeluk lututnya. Ia menatap kotak besi itu dengan pandangan nanar. Ia sadar, hidup tenang mereka sudah berakhir hari ini. Misteri besar sedang menanti untuk diungkap, dan Dania bersumpah, demi Allah, ia akan menghancurkan siapapun yang berani menyakiti Sasa, meskipun ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ia menunggu kedatangan polisi dengan hati yang berdebar kencang, berdoa agar Rinto tidak pulang mendadak ke rumah saat polisi ada di sana. Karena entah kenapa, firasat buruk mulai merayapi hati Dania tentang orang-orang di sekitarnya.
Waktu seakan berhenti berputar di rumah itu setelah Dania menelepon Pak Tio. Setiap detak jarum jam dinding terdengar seperti palu godam yang menghantam kesunyian yang mencekam. Tidak lama kemudian, sebuah mobil kijang berwarna gelap tanpa sirine berhenti di depan pagar, diikuti oleh 2 petugas berpakaian preman yang turun dengan sigap. Pak Tio, pria parubaya dengan sorot mata tajam namun menenangkan, memimpin rombongan kecil itu masuk ke dalam rumah. Dania menyambut mereka dengan wajah pucat pasi dan tangan yang masih gemetar dingin. Tanpa membuang waktu, Dania membawa mereka langsung ke kamar Sasa. Ketika Pak Tio melihat isi kotak besi yang masih terbuka di lantai kamar, raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mendokumentasikan semuanya, mengambil sidik jari, dan mengamankan barang bukti dengan sangat hati-hati agar tidak merusak jejak apapun yang tertinggal. Dania hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, menyaksikan kamar putrinya yang dulu damai kini berubah menjadi tempat kejadian perkara. Hatinya hancur berkeping-keping membayangkan ketakutan macam apa yang selama ini dipendam sendirian oleh Sasa di ruangan ini. Pak Tio menghampiri Dania, mengajaknya duduk di ruang tamu untuk menenangkan diri. Ia bertanya dengan suara rendah tentang siapa saja yang memiliki akses ke rumah itu, tentang rutinitas keluarga, dan apakah Dania pernah mencurigai seseorang. Dania menjawab terbata-bata, pikirannya kacau. Ia menyebutkan bahwa hanya dia, Sasa, dan Rinto yang tinggal di sana. Pak Tio mencatat setiap detail dengan teliti di buku kecilnya. Matanya menyipit ketika Dania menyebut nama Rinto, namun ia tidak berkomentar apa-apa. Suara mesin bus sekolah yang berhenti di depan rumah membuat jantung Dania melonjak. Sasa pulang. Dania bergegas lari ke depan, mendahului Pak Tio. Ia melihat Sasa turun dari bus dengan langkah gontai seperti biasa. Namun, begitu Sasa memasuki gerbang dan melihat ada mobil asing serta orang-orang tak dikenal di teras rumah, wajahnya berubah drastis. Mata gadis kecil itu membelalak lebar penuh teror. Tas punggungnya jatuh ke tanah. Sasa menjerit histeris, sebuah jeritan panjang yang menyayat hati. Ia berpikir bahwa ancaman itu menjadi nyata, bahwa ibunya sudah disakiti karena ia gagal menjaga rahasia. Sasa berlari kencang bukan ke arah Dania, melainkan mencoba kabur kembali ke jalanan, seolah ingin menjauhkan bahaya dari ibunya. Pak Tio dan seorang petugas dengan sigap mengejar dan menahan Sasa sebelum ia lari ke jalan raya. Sasa meronta-ronta sekuat tenaga, menangis dan berteriak-teriak tidak jelas, memohon agar ibunya tidak dibunuh. Dania berlari memeluk putrinya erat-erat, membisikkan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa polisi ada di sini untuk membantu. Namun Sasa tidak bisa ditenangkan. Tubuh kecilnya mengejang karena panik yang luar biasa. Ia terus menutup matanya, menolak melihat wajah Dania, seolah melihat Dania adalah bukti kegagalannya. Situasi menjadi sangat kacau. Tetangga mulai mengintip dari balik pagar, penasaran dengan keributan yang terjadi. Pak Tio segera memerintahkan agar Sasa dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan dan dijauhkan dari tontonan warga. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan masuk ke pekarangan rumah dengan kecepatan agak tinggi. Rinto pulang. Pria itu keluar dari mobil dengan wajah panik yang dibuat-buat, dasinya sedikit miring seolah ia terburu-buru. Ia langsung menerobos masuk, bertanya dengan nada tinggi apa yang terjadi di rumahnya. Melihat polisi ada di sana, Rinto berakting kaget luar biasa. Ia segera menghampiri Dania dan Sasa yang sedang duduk di sofa ruang tengah. Rinto berlutut, memegang tangan Dania, bertanya apakah istrinya terluka. Kemudian ia beralih menatap Sasa yang masih sesenggukan dalam pelukan Dania. Rinto bertanya kepada Pak Tio dengan nada menuntut penjelasan mengapa ada polisi di rumahnya, dan membuat anak istrinya ketakutan. Pak Tio menjelaskan dengan tenang tentang penemuan kotak berisi uang, senjata tajam, dan ancaman pembunuhan di kamar Sasa. Mendengar itu, ekspresi Rinto berubah. Ia tidak terlihat takut, melainkan memasang wajah prihatin dan kecewa yang sangat meyakinkan. Ia berdiri, mengusap wajahnya kasar, lalu mulai berbicara dengan nada seorang ayah yang putus asa. Rinto mengatakan kepada polisi bahwa ia sudah lama curiga Sasa salah pergaulan di sekolah. Ia mengarang cerita bahwa belakangan ini uangnya sering hilang dan Sasa sering bertingkah aneh, seperti pecandu obat-obatan terlarang. Rinto dengan licik menggiring opini bahwa mungkin Sasa terlibat sindikat pencurian atau narkoba anak-anak, dan surat ancaman itu mungkin hanya drama yang dibuat Sasa untuk menutupi kesalahannya, atau ancaman dari bandar narkoba. Dania ternganga mendengar ucapan suaminya. Ia ingin membantah, mengatakan bahwa Sasa anak baik, tapi Rinto terus memotong pembicaraan dengan kalimat-kalimat manipulatif yang terdengar logis. Rinto bahkan menyarankan agar Sasa dibawa ke pusat rehabilitasi kenalannya untuk diamankan dan dibina, agar tidak perlu diproses hukum di kantor polisi yang akan merusak masa depannya. Pak Tio hanya mendengarkan dengan wajah datar,
tidak mengiyakan dan tidak membantah. Sementara itu, Sasa yang mendengar ucapan ayah tirinya semakin gemetar. Ia mengangkat wajahnya, menatap Rinto dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebencian mendalam dan ketakutan yang melumpuhkan. Rinto kemudian duduk di samping Sasa, merangkul bahu gadis kecil itu. Ia berkata dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Tenang saja, Nak. Ayah akan membereskan semua kekacauan yang kamu buat. Ayah tidak akan membiarkan kamu di penjara." Kalimat itu terdengar seperti perlindungan di telinga orang lain. Namun bagi Sasa, itu adalah ancaman. Dania yang duduk di seberang mereka melihat sesuatu yang ganjil dari pantulan cermin besar di dinding ruang tamu. Ia melihat tangan Rinto yang merangkul Sasa mencengkeram bahu gadis itu dengan sangat kuat. Kuku-kuku jari Rinto menekan daging Sasa hingga gadis itu meringis menahan sakit. Namun Sasa tidak berani bersuara. Mata Rinto yang tidak terlihat oleh polisi karena tertunduk menatap Sasa, memancarkan kilatan ancaman yang tajam dan kejam. Detik itu juga, keraguan Dania terhadap suaminya berubah menjadi kecurigaan yang nyata. Ia menyadari bahwa sandiwara sedang dimainkan di depannya. Rinto tidak sedang melindungi Sasa. Rinto sedang mengendalikan situasi agar Sasa tetap bungkam. Dania menahan napas, berusaha bersikap biasa agar Rinto tidak menyadari bahwa ia sudah mulai membaca situasi. Pak Tio yang berpengalaman puluhan tahun menghadapi penjahat, juga menangkap gelagat aneh itu. Ia memutuskan untuk tidak langsung menginterogasi Sasa lebih dalam saat itu juga, karena menyadari kondisi psikis anak itu sedang tidak stabil dan adanya dominasi Rinto yang terlalu kuat. Pak Tio pamit undur diri membawa barang bukti, namun ia berbisik pelan pada Dania saat bersalaman, meminta Dania untuk datang ke kantor polisi besok pagi sendirian tanpa sepengetahuan suaminya. Malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Rinto bersikap seolah-olah dia adalah pahlawan yang baru saja menyelamatkan keluarga dari aib besar. Ia terus berceramah tentang betapa sulitnya mendidik anak zaman sekarang, dan menyalahkan lingkungan sekolah Sasa. Dania hanya diam mendengarkan, berpura-pura setuju. Ia melihat Sasa kembali masuk ke kamarnya dengan langkah terseok, tampak seperti prajurit yang kalah perang. Dania ingin menyusul Sasa, tapi Rinto menahannya, mengatakan biarkan Sasa merenungi kesalahannya sendirian. Dania menurut, namun di dalam hatinya, api kemarahan mulai menyala. Ia tahu, musuh yang sebenarnya bukan berada di luar sana, melainkan tidur satu atap dengannya. Keesokan harinya, setelah memastikan Rinto berangkat kerja dan Sasa berangkat sekolah, kali ini Dania meminta tetangga yang dipercaya untuk mengantar jemput Sasa dengan alasan keamanan. Dania bergegas menuju kantor polisi menemui Pak Tio. Di ruang kerja Pak Tio yang penuh tumpukan berkas, fakta mengejutkan mulai terkuak satu persatu. Pak Tio menunjukkan hasil penelusuran nomor seri uang tunai yang ditemukan di kamar Sasa. Uang itu bukan uang curian dari bank atau hasil kejahatan jalanan. Uang itu ditarik secara tunai dari sebuah rekening lama yang sudah tidak aktif selama bertahun-tahun, namun baru diaktifkan kembali secara digital 2 bulan yang lalu. Rekening itu atas nama almarhum suami pertama Dania, ayah kandung Sasa. Dania terkejut bukan main. Sepengetahuannya, almarhum suaminya hanya meninggalkan rumah yang mereka tempati sekarang dan sedikit tabungan yang sudah habis untuk biaya hidup awal setelah meninggal. Ia tidak pernah tahu ada rekening lain. Pak Tio menjelaskan bahwa itu adalah rekening investasi jangka panjang, semacam dana perwalian warisan dari kakek Sasa yang diteruskan ke ayahnya, dan secara hukum otomatis jatuh ke tangan Sasa saat ia berusia 12 tahun. Nilainya sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah, ditambah beberapa aset properti yang dikelola oleh bank. Selama ini, surat pemberitahuan dari bank ternyata selalu dicegat dan disembunyikan sebelum sampai ke tangan Dania. Fakta ini membuka mata Dania lebar-lebar. Seseorang tahu tentang warisan ini. Seseorang yang memiliki akses ke surat menyurat rumah mereka. Dania langsung teringat pada Rinto. Sejak menikah, Rinto yang selalu mengurus mengambil surat dari kotak pos dan mengurus administrasi keluarga. Pak Tio kemudian menunjukkan dokumen lain, sebuah salinan klausul perwalian. Di sana tertulis bahwa karena Sasa masih di bawah umur, dana itu hanya bisa dicairkan dengan tanda tangan wali yang sah. Namun, ada poin penting, jika wali utama, Dania, meninggal dunia atau dinyatakan tidak cakap, maka hak perwalian akan jatuh ke suami sah berikutnya atau kerabat terdekat. Dan yang lebih mengerikan, jika Sasa meninggal, maka seluruh harta itu akan jatuh ke tangan ahli waris berikutnya, yaitu ibunya, yang mana dalam hal ini harta istri juga menjadi harta suami dalam pernikahan mereka, karena tidak ada perjanjian pisah harta. Otak Dania bekerja cepat menghubungkan benang merah. Rinto adalah seorang pengusaha yang penampilannya selalu necis, tapi Dania tidak pernah benar-benar tahu detail bisnisnya. Pak Tio menyerahkan sebuah amplop coklat berisi hasil penyelidikan latar belakang Rinto. Ternyata,
Bisnis properti Rinto sudah bangkrut total sejak 6 bulan lalu. Rinto terlilit utang judi online dan pinjaman rentenir dalam jumlah yang sangat besar. Dia dikejar-kejar penagih utang yang mengancam nyawanya. Rinto butuh uang cepat dalam jumlah besar. Warisan Sasa adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Namun, Rinto tidak bisa begitu saja mengambilnya, karena sistem perbankan yang ketat memerlukan verifikasi biometrik Sasa dan persetujuan Dania. Itulah sebabnya Rinto meneror Sasa. Rinto memaksa Sasa untuk melakukan transfer digital sedikit demi sedikit, atau membuka akses ke aset-aset tersebut, dengan ancaman akan membunuh Dania. Sasa, anak cerdas yang mengerti teknologi, dipaksa menjadi peretas untuk membobol sistem keamanan rekening ayahnya sendiri di bawah todongan senjata mental. Jika Sasa menolak, Rinto mengancam akan menyakiti ibunya. Jika Sasa melapor, ibunya akan celaka. Gadis kecil itu terjebak dalam dilema yang mengerikan, sendirian menanggung beban miliaran rupiah dan nyawa ibunya di pundak kecilnya. Dania gemetar membaca laporan itu. Air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena marah yang meluap-luap. Ia merasa sangat bodoh telah membiarkan serigala masuk ke dalam kandang domba. Ia telah menikahi monster yang tega menyiksa anak yatim demi uang. Pak Tio menyarankan agar Dania jangan langsung melabrak Rinto karena itu berbahaya. Mereka butuh bukti kuat keterlibatan Rinto secara langsung dalam pengancaman ini, karena sejauh ini bukti fisik hanya mengarah pada Sasa yang memegang uang dan pisau itu. Mereka harus menjebak Rinto agar ia mengakui perbuatannya, atau tertangkap tangan sedang melakukan aksinya. Dania pulang ke rumah dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Rumah yang dulu ia anggap tempat berlindung kini terasa seperti penjara. Ia mulai mencari bukti-bukti fisik di dalam rumah, untuk memperkuat dugaan polisi. Dania masuk ke ruang kerja Rinto yang biasanya terkunci. Untungnya, Rinto sedang ceroboh hari itu atau mungkin terlalu percaya diri, karena merasa sudah berhasil mengelabui polisi. Dania menemukan kunci cadangan di saku jas lama Rinto di gantungan. Dengan jantung berdegup kencang, ia menggeledah meja kerja suaminya. Di laci paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan majalah bisnis, Dania menemukan surat-surat tagihan utang dengan nominal yang membuat kepala pusing. Ada juga surat peringatan sita aset jika utang tidak segera dilunasi. Yang lebih mengejutkan, Dania menemukan sebuah denah rencana renovasi rumah. Dalam denah itu, kamar Sasa tidak ada. Kamar itu diganti menjadi ruang hiburan. Ini menunjukkan betapa Rinto sama sekali tidak peduli pada Sasa. Bahkan mungkin sudah merencanakan untuk menyingkirkan Sasa setelah mendapatkan uangnya. Dania juga menemukan beberapa kartu SIM telepon sekali pakai yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Kemungkinan besar kartu-kartu inilah yang digunakan Rinto untuk meneror Sasa melalui telepon atau pesan teks agar tidak terlacak ke nomor pribadinya. Dania memfoto semua bukti itu dengan ponselnya dan mengirimkannya ke Pak Tio. Saat Dania sedang sibuk memfoto dokumen, ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Rinto pulang lebih awal. Dania panik. Ia segera merapikan kembali laci meja kerja Rinto secepat mungkin, memastikan posisi majalah dan kertas sama persis seperti semula. Ia mendengar langkah kaki Rinto mendekat ke pintu depan. Dania buru-buru keluar dari ruang kerja, mengunci pintu kembali, dan berlari menuju dapur. Tepat saat Rinto membuka pintu depan, Dania sudah berdiri di depan kompor, berpura-pura sedang mengaduk sayur, meskipun napasnya masih memburu dan keringat dingin membasahi punggungnya. Rinto masuk ke dapur, mencium pipi Dania dari belakang. "Masak apa, Bu?" tanyanya dengan nada santai. Dania harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya untuk tidak menjerit jijik saat bibir suaminya menyentuh kulitnya. "Masak sup ayam kesukaan Bapak," jawab Dania dengan suara yang diusahakan stabil. Rinto tersenyum, lalu berkata bahwa malam ini ia ingin bicara serius soal masa depan Sasa. Ia bilang sudah menemukan panti rehabilitasi yang bagus di luar kota, dan berencana mengirim Sasa ke sana minggu depan. Dania hanya mengangguk pelan, tapi dalam hati ia bersumpah, Rinto tidak akan pernah membawa Sasa kemana-mana. Malam ini, perang sesungguhnya baru akan dimulai. Dania sudah tahu rahasianya, dan ia siap membalas dendam demi putrinya. Malam itu, meja makan terasa seperti medan perang tak kasat mata. Rinto duduk di ujung meja dengan sikap tenang yang mengerikan, menyantap sup ayam yang dimasak Dania seolah-olah tidak ada drama besar yang sedang terjadi di rumah mereka. Bunyi denting sendok yang beradu dengan piring keramik terdengar begitu nyaring di telinga Dania, memecah keheningan yang menyesakan. Dania memaksakan dirinya untuk menelan makanan, meski tenggorokannya terasa tercekat oleh gumpalan emosi yang siap meledak kapan saja. Ia menatap suaminya, pria yang selama ini ia percaya sebagai pelindung, kini tampak seperti sosok asing yang menakutkan. Setiap gerakan Rinto, mulai dari cara ia memotong daging hingga cara ia menyeka mulutnya dengan tisu, kini terlihat penuh kepalsuan di mata Dania.
Di seberang meja, Sasa duduk menunduk, mengaduk-aduk nasinya tanpa selera. Wajah gadis kecil itu pucat, matanya bengkak, dan tubuhnya terlihat semakin kurus dalam balutan pakaian rumahnya yang longgar. Dania ingin sekali berteriak, memeluk Sasa, dan mengusir Rinto saat itu juga. Namun ia tahu satu langkah salah bisa berakibat fatal bagi keselamatan putrinya. Rinto meletakkan sendoknya, lalu menatap Dania dan Sasa bergantian. Ia memulai percakapan dengan nada prihatin yang dibuat-buat, membahas kembali rencana mengirim Sasa ke panti rehabilitasi di luar kota. Rinto menggambarkan tempat itu sebagai asrama yang disiplin namun nyaman, tempat yang tepat untuk memperbaiki mental anak yang rusak. Ia berbicara panjang lebar tentang bagaimana Sasa butuh dijauhkan dari pengaruh buruk teman-temannya dan lingkungan sekitar yang menurutnya beracun. Kata-kata Rinto terdengar sangat logis dan penuh kasih sayang jika didengar oleh orang luar. Namun bagi Dania yang kini sudah mengetahui kebenarannya, setiap kalimat itu adalah ancaman terselubung. Rinto sebenarnya sedang merencanakan untuk membuang Sasa setelah ia berhasil menguras habis harta warisan gadis itu, atau lebih buruk lagi, mengisolasi Sasa agar tidak ada satu orang pun yang bisa mendengar cerita sebenarnya. Dania hanya mengangguk pelan, berpura-pura setuju, sambil meremas tangannya sendiri di bawah meja hingga kuku-kukunya memutih. Ia harus bermain peran, menjadi istri penurut yang bodoh agar Rinto tidak curiga bahwa Dania sudah tahu segalanya. Setelah makan malam yang menyiksa itu berakhir, rutinitas mengerikan kembali terjadi. Jam dinding menunjukkan pukul 7:10. Rinto melirik jam tangannya, lalu memberikan kode mata yang tajam kepada Sasa. Tanpa perlu diperintah secara verbal, Sasa langsung bangkit dari kursi, pamit tidur, dan berjalan gontai menuju kamarnya. Pintu kamar kembali ditutup dan dikunci dari dalam. Dania memperhatikan gerak-gerik Rinto. Pria itu tidak langsung masuk ruang kerja atau kamar tidur. Ia duduk di sofa ruang tengah, mengeluarkan ponsel pintarnya, dan memasang earphone di telinganya. Rinto tampak santai sambil meminum kopi, namun matanya fokus menatap layar ponsel. Dania yang sedang membereskan meja makan mengintip diam-diam. Ia yakin Rinto sedang memantau Sasa. Dugaan Dania semakin kuat bahwa ada alat penyadap atau kamera tersembunyi di kamar Sasa yang terhubung langsung ke perangkat Rinto. Ini menjelaskan bagaimana Rinto bisa tahu segala aktivitas Sasa dan mengancamnya secara real-time tanpa perlu berada di dalam kamar itu. Malam semakin larut. Rinto akhirnya masuk ke kamar tidur utama. Dania menunggu hingga napas suaminya terdengar teratur dan berat, menandakan ia sudah tertidur pulas. Dengan sangat hati-hati, Dania bangun dari tempat tidur. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan, mata dan telinga, Rinto di kamar Sasa. Dania mengendap-endap keluar kamar, berjalan jinjit di lantai yang dingin agar tidak menimbulkan suara langkah kaki. Ia menuju kamar Sasa. Tentu saja pintu itu terkunci, tapi Dania tahu Sasa tidak akan tidur nyenyak. Ia mengetuk pintu dengan pola ketukan khusus, 3 kali cepat, 2 kali lambat, yang dulu sering mereka mainkan saat Sasa masih balita. Hening sejenak, lalu terdengar suara kunci diputar perlahan. Pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah Sasa yang ketakutan di balik celah sempit. Dania segera menyelinap masuk dan menutup pintu kembali tanpa suara. Sasa mundur, tubuhnya gemetar hebat. Matanya liar mencari-cari sesuatu di sudut ruangan, seolah takut ada yang melihat mereka. Dania langsung memeluk putrinya, membekap mulut Sasa pelan agar tangisannya tidak pecah menjadi suara yang keras. Dania berbisik tepat di telinga Sasa, mengatakan bahwa ia sudah tahu semuanya. Ia tahu tentang kotak besi, tentang uang warisan, tentang ancaman Rinto, dan tentang foto-foto itu. Tubuh Sasa menegang, lalu perlahan melemas dalam pelukan ibunya. Air mata Sasa tumpah membasahi bahu Dania. Pertahanan gadis kecil itu runtuh. Selama ini ia menanggung beban dunia sendirian demi nyawa ibunya, dan kini ibunya sudah tahu. Ada rasa lega sekaligus ketakutan yang mendalam di hati Sasa. Dania melepaskan pelukan, menatap mata Sasa, dan mengangguk tegas, memberikan isyarat bahwa mereka akan melawan bersama. Dania kemudian memberi isyarat tangan, bertanya tanpa suara, "Di mana alatnya?" Sasa dengan ragu-ragu menunjuk ke arah lemari pakaian besar di sudut kamar. Dania mendekat. Ia memeriksa bagian luar lemari, tapi tidak ada apa-apa. Sasa menggeleng, lalu menunjuk atas, ke arah ventilasi udara yang tertutup tralis besi tepat di atas lemari. Dania menyeret kursi belajar, naik ke atasnya untuk melihat lebih dekat. Di sana, terselip di antara celah tralis ventilasi yang berdebu, terdapat sebuah benda kecil berwarna hitam dengan lampu indikator merah yang sangat redup, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan jeli. Itu adalah kamera pengintai nirkabel yang dilengkapi mikrofon. Posisinya sangat strategis, bisa menjangkau seluruh sudut kamar, terutama area meja belajar dan tempat tidur. Jadi,
Selama ini Rinto menonton Sasa berganti pakaian, tidur, dan belajar seperti pertunjukan sirkus pribadi. Kemarahan Dania memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia ingin sekali menarik alat itu dan membantingnya, tapi Sasa menahan kaki Dania, menggelengkan kepala dengan panik. Jika alat itu mati atau gambar hilang, Rinto akan tahu dan pasti akan marah besar. Dania turun dari kursi. Ia sadar Sasa benar. Mereka tidak boleh gegabah. Dania menarik Sasa ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur itu, satu-satunya tempat yang kemungkinan besar tidak dipasang kamera, karena Rinto pasti tidak ingin melihat hal-hal yang terlalu privat untuk menjaga kewarasannya sendiri, atau mungkin karena sudutnya sulit. Di dalam kamar mandi, Dania menyalakan keran air wastafel dengan deras untuk menyamarkan suara bisikan mereka. Di sanalah, di bawah deru air, Sasa akhirnya bercerita dengan suara parau. Ia menceritakan bagaimana Rinto memaksanya belajar meretas sistem keamanan bank ayah kandungnya. Rinto memberikan instruksi setiap malam lewat speaker kecil yang juga disembunyikan di kamar itu. Jika Sasa gagal memecahkan satu kode keamanan, Rinto akan mengirimkan foto Dania yang sedang tidur dengan ancaman pisau di lehernya lewat pesan singkat ke tablet Sasa. Sasa dipaksa mentransfer aset dalam jumlah kecil tapi sering, agar tidak memicu alarm sistem bank pusat. Mendengar cerita putrinya, hati Dania hancur lebur. Ia merasa gagal melindungi anaknya dari monster yang tidur di sebelahnya setiap malam. Namun, di tengah kehancuran itu, tumbuh tekad baja. Dania berjanji pada Sasa bahwa ini akan segera berakhir. Ia meminta Sasa untuk terus berpura-pura menuruti Rinto untuk sementara waktu, mengulur waktu agar Rinto tidak curiga, sementara Dania dan polisi menyiapkan jebakan yang sempurna. Sasa, yang melihat kekuatan baru di mata ibunya, mengangguk. Ada sedikit cahaya harapan yang mulai kembali di mata gadis kecil itu. Dania mencium kening Sasa, lalu keluar dari kamar mandi, mematikan keran air, dan kembali bersandiwara di depan kamera tersembunyi itu, seolah-olah ia hanya masuk sebentar untuk mengecek Sasa tidur. Dania menyelimuti Sasa, lalu keluar dari kamar itu, kembali ke kamarnya sendiri, berbaring di samping iblis berwajah manusia itu dengan hati yang bergemuruh merencanakan pembalasan. Keesokan harinya, atmosfer di rumah itu semakin tegang. Dania bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan gerakan mekanis. Ia berusaha keras menekan rasa jijiknya saat melayani Rinto. Pagi itu, Rinto tampak gelisah. Ia terus-menerus mengecek ponselnya, dan beberapa kali menerima telepon dengan nada suara rendah, menjauh dari Dania. Dania bisa menangkap potongan pembicaraan tentang tenggat waktu dan bunga yang membengkak. Rupanya, para penagih utang sudah semakin tidak sabar. Ini membuat posisi Rinto semakin terdesak dan berbahaya. Orang yang terdesak biasanya akan melakukan tindakan nekat. Dania tahu waktu mereka tidak banyak. Setelah Rinto berangkat kerja, Dania tidak pergi ke kantor polisi. Ia tetap di rumah sesuai instruksi Pak Tio lewat pesan singkat di nomor baru yang Dania beli diam-diam. Polisi akan mulai memantau rumah mereka dari jarak jauh, dan menyadap komunikasi Rinto jika memungkinkan. Sore harinya, teror itu meningkat. Sasa pulang sekolah dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Ia langsung lari ke pelukan Dania begitu masuk rumah, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebulan terakhir. Sasa berbisik bahwa hari ini Rinto mengirim pesan ke tabletnya di sekolah, mengatakan bahwa malam ini adalah malam terakhir. Rinto menuntut agar Sasa menyelesaikan transfer sisa saldo utama, jumlah yang paling besar, malam ini juga sebelum pukul 12, atau besok pagi Sasa akan bangun sebagai yatim piatu. Ancaman itu begitu eksplisit dan mengerikan. Dania memeluk Sasa erat, menenangkan putrinya sambil menahan amarah. Ia mengirim kode darurat ke Pak Tio, malam ini. Dia akan bergerak malam ini. Pukul 7 malam tiba lagi. Kali ini, ketegangan di udara begitu pekat hingga rasanya sulit bernapas. Sasa masuk ke kamarnya seperti prajurit yang berjalan menuju hukuman mati. Rinto pulang lebih awal dari biasanya. Ia tidak makan malam. Ia langsung masuk ke ruang kerjanya, membawa laptop dan beberapa berkas. Dania bisa mendengar suara Rinto yang sedang berbicara di telepon dengan nada tinggi, berteriak pada seseorang bahwa uangnya akan siap besok pagi. Dania tahu, Rinto akan memantau proses transfer itu dari ruang kerjanya. Ini adalah kesempatan sekaligus bahaya besar. Jika Sasa berhasil mentransfer, Rinto akan mendapatkan uangnya dan mungkin akan melenyapkan mereka berdua untuk menghilangkan jejak. Jika Sasa gagal, Rinto akan mengamuk. Satu-satunya jalan adalah membuat Rinto tertangkap basah saat ia sedang memaksa Sasa, atau saat ia mengakses akun ilegal itu. Malam ini akan menjadi malam penentuan nasib mereka semua. Malam semakin larut, membungkus rumah itu dalam kegelapan yang pekat. Suara jangkrik di luar terdengar bersahut-sahutan, kontras dengan kesunyian mencekam di dalam rumah. Dania duduk di sofa ruang tengah,
Berpura-pura menonton televisi dengan volume kecil, namun seluruh inderanya waspada penuh. Ia memegang ponselnya erat-erat, menunggu instruksi selanjutnya dari Pak Tio. Dari balik pintu ruang kerja Rinto yang tertutup rapat, sesekali terdengar suara gumaman frustrasi dan bunyi ketikan keyboard yang kasar. Rinto sedang tidak sabar. Di kamar Sasa, Dania membayangkan putrinya sedang duduk di depan laptop, gemetar ketakutan, berusaha mengetikkan kode-kode rumit di bawah tekanan psikologis yang luar biasa. Dania merasa seperti sedang duduk di atas bom waktu. Pukul 9 malam, Rinto keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya merah padam, keringat mengilap di dahinya, dan matanya merah karena kurang tidur dan stres. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum, mengabaikan Dania yang masih duduk di sofa. Dania memberanikan diri menegur suaminya, bertanya apakah ada masalah pekerjaan yang bisa ia bantu. Rinto berhenti minum, membanting gelasnya ke meja dapur hingga air tumpah. Ia menatap Dania dengan tatapan liar, lalu membentak kasar, menyuruh Dania untuk diam dan tidak mencampuri urusannya. "Kamu urus saja anakmu yang tidak berguna itu," teriak Rinto. Ini pertama kalinya Rinto menunjukkan kemarahannya secara terbuka dan kasar kepada Dania. Topeng suami penyayang itu mulai retak sepenuhnya. Rinto kemudian berjalan menuju kamar Sasa. Jantung Dania berhenti berdetak. Ia berdiri, hendak menghalangi Rinto. "Mas, jangan ganggu Sasa, dia sudah tidur," kata Dania berusaha terdengar tenang. Rinto menepis tangan Dania dengan kasar, hingga Dania terhuyung menabrak dinding. "Minggir, anak itu pasti sedang main-main. Uangnya belum masuk juga." Rinto keceplosan. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja mengakui motifnya. Rinto menggedor pintu kamar Sasa dengan keras, berteriak menyuruh Sasa membuka pintu. Dari dalam, tidak ada jawaban. Keheningan itu membuat Rinto semakin gila. Ia menendang pintu kamar Sasa sekali, 2 kali, hingga engsel pintu tua itu berderit memilukan. Dania panik. Rencana polisi adalah menunggu Rinto mengakses akun itu dari laptopnya sendiri, setelah Sasa membuka pintu belakang, sistem bank, yang akan menjadi bukti digital tak terbantahkan. Tapi jika Rinto masuk dan menyakiti Sasa sekarang, semua rencana bisa berantakan dan nyawa Sasa terancam. Dania harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Rinto. Ia berlari ke kamar tidur utama, mengambil ponsel Rinto yang tergeletak di nakas saat Rinto berganti pakaian tadi. Ia berharap bisa menemukan sesuatu untuk mendistraksi suaminya. Dania mencoba membuka kunci layar ponsel itu. Ia menebak-nebak passwordnya. Tanggal lahir Rinto? Salah. Tanggal pernikahan mereka? Salah. Tanggal lahir Sasa? Tentu saja bukan. Dania mencoba kombinasi angka yang pernah ia lihat Rinto ketikkan di mesin ATM sekilas. 1111. Salah. Ponsel terkunci selama 30 detik. Sementara itu, di depan kamar Sasa, Rinto sudah berhenti menendang. Ia kini berbicara dengan nada rendah yang lebih menakutkan, menempelkan wajahnya ke pintu. "Sasa, dengar ayah. Kalau kamu tidak transfer sekarang, ayah akan bakar foto ibumu. Ayah akan pastikan ibumu menderita." Suara itu terdengar jelas di telinga Dania yang berdiri di ambang pintu kamar utama. Dania gemetar memegang ponsel Rinto. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala. Ada notifikasi masuk dari aplikasi keamanan rumah pintar, aplikasi yang digunakan Rinto untuk memantau kamera di kamar Sasa. Dania melihat pop-up video kecil di layar terkunci itu. Terlihat Sasa sedang duduk di pojok kamar, menangis sambil memeluk lutut, sementara laptopnya menyala di atas meja menampilkan baris kode merah. Rinto berbalik dan melihat Dania memegang ponselnya. Wajahnya berubah dari marah menjadi dingin dan mematikan. Ia melangkah perlahan mendekati Dania, meninggalkan pintu kamar Sasa. Langkahnya pelan namun penuh ancaman, seperti predator yang menyudutkan mangsanya. "Apa yang kamu lakukan dengan ponselku, Dania?" tanyanya lembut, namun kelembutan itu terasa seperti pisau silet. Dania mundur hingga punggungnya menabrak lemari pakaian. Ia menyembunyikan ponsel itu di belakang punggungnya. Aku cuma mau mematikan alarm," jawab Dania terbata-bata, sebuah kebohongan yang sangat buruk. Rinto tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Ia semakin dekat, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Dania. Ia mencengkeram pergelangan tangan Dania, memuntir tangan itu dengan kuat hingga Dania menjerit kesakitan dan menjatuhkan ponsel ke lantai. Rinto tidak mengambil ponsel itu. Ia justru menatap mata Dania dalam-dalam. "Kamu tahu, Dania, kamu itu cantik. Tapi sayangnya kamu terlalu ingin tahu. Seharusnya kamu tetap jadi istri yang bodoh dan manis. Dengan begitu, kamu bisa hidup enak menikmati uang warisan anakmu bersamaku." Pengakuan itu keluar begitu saja.
Rinto sudah tidak peduli lagi. Ia merasa sudah memegang kendali penuh. Ia yakin Dania tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan. Dania menahan rasa sakit di tangannya, menatap balik suaminya dengan tatapan jijik. Kamu iblis, Mas. Kamu tega melakukan ini pada anak yatim. Uang itu bukan hakmu, teriak Dania di depan wajah Rinto. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dania, membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Rasa panas menjalar di wajahnya, sudut bibirnya terasa perih dan berdarah. Rinto berdiri menjulang di atasnya, merapikan kemejanya yang sedikit kusut. Hak? Di dunia ini tidak ada hak, Dania. Yang ada hanya siapa yang kuat dan siapa yang pintar mengambil kesempatan. Aku butuh uang itu, dan anakmu punya kuncinya. Rinto kemudian menyeret Dania dengan menarik kerudungnya, membawanya keluar dari kamar menuju depan pintu kamar Sasa. Ia ingin menggunakan Dania sebagai alat tawar terakhir. Sasa, buka pintunya atau ibumu akan kuhabisi sekarang juga, teriak Rinto sambil menjambak Dania. Dania meronta, mencoba melepaskan diri, tapi tenaga Rinto jauh lebih kuat. Pintu kamar Sasa perlahan terbuka. Sasa berdiri di sana, memegang laptopnya dengan tangan gemetar. Wajahnya basah oleh air mata, tapi matanya menatap Rinto dengan nyalang. Di layar laptop itu, terlihat sebuah tombol besar bertuliskan, transfer. Bagus, desis Rinto, senyum kemenangan terukir di bibirnya yang tipis. Sekarang, tekan tombol itu, sayang. Tekan, dan kita semua akan bahagia. Rinto mempererat cengkeramannya pada leher Dania, membuat Dania terbatuk-batuk sulit bernapas. Sasa menatap ibunya, lalu menatap Rinto. Jarinya melayang di atas tombol enter. Suasana hening mencekam. Rinto tertawa kecil, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia tidak menyadari bahwa di balik ketakutan Sasa, ada rencana besar yang sedang berjalan. Dania, meski kesakitan, memberikan kode mata kecil pada Sasa, sebuah kedipan cepat yang berarti, sekarang. Sasa menarik napas panjang, lalu dengan gerakan cepat, ia bukan menekan tombol enter, melainkan menekan tombol kombinasi shortcut khusus di keyboard. Seketika itu juga, layar laptop berubah warna menjadi biru terang dan suara sirine yang nyaring meraung-raung dari speaker laptop. Itu bukan suara alarm biasa. Itu adalah sinyal darurat yang terhubung langsung ke sistem kepolisian siber yang sudah disiapkan Pak Tio. Suara itu begitu keras, hingga membuat Rinto kaget dan refleks melonggarkan cengkeramannya pada Dania. Apa yang kamu lakukan, anak setan? Teriak Rinto panik. Ia melepaskan Dania dan menerjang ke arah Sasa untuk merebut laptop itu. Tapi Dania tidak membuang kesempatan. Dengan sisa tenaganya, Dania menyandung kaki Rinto saat pria itu berlari. Rinto kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur menabrak meja belajar Sasa. Laptop itu terlempar ke lantai, tapi masih menyala dengan layar biru yang berkedip-kedip menampilkan tulisan, Locating Suspect. Rinto mengerang kesakitan, tapi kemarahannya mengalahkan rasa sakitnya. Ia bangkit dengan cepat, wajahnya kini benar-benar seperti orang gila. Ia meraba saku celananya dan mengeluarkan pisau lipat. Pisau yang sama yang pernah ia taruh di kotak besi Sasa. Kalian berdua mati malam ini, geramnya. Rinto tidak lagi peduli pada uang. Egonya terluka parah, dan ia ingin menghancurkan segalanya. Ia mengacungkan pisau itu ke arah Dania dan Sasa yang kini berpelukan di sudut kamar. Saat Rinto hendak melangkah maju untuk menyerang, tiba-tiba lampu seluruh rumah padam. Gelap gulita. Rinto terhenti, bingung. Dalam kegelapan itu, terdengar suara kaca jendela depan pecah berantakan, diikuti suara teriakan tegas yang menggema dari pengeras suara di luar rumah. Polisi! Kepung rumah ini! Lemparkan senjata dan menyerah. Lampu sorot yang sangat terang dari arah halaman menembus masuk lewat jendela, menyilaukan mata Rinto. Bayangan hitam para petugas bersenjata terlihat bergerak cepat mengepung setiap sisi rumah. Jebakan Dania dan Pak Tio telah tertutup sempurna. Namun, Rinto yang sudah terpojok dan memegang senjata adalah binatang buas yang paling berbahaya. Ia tidak berniat menyerah begitu saja. Ia menatap Dania dan Sasa dengan tatapan terakhir yang penuh dendam, lalu berbalik lari menuju pintu belakang, berniat kabur atau mencari jalan lain untuk menyakiti mereka sebelum ia tertangkap. Perburuan malam itu baru saja mencapai puncaknya. Kegelapan yang menyelimuti rumah itu terasa mencekam dan pekat, seolah menelan seluruh harapan yang tersisa di dalamnya. Cahaya lampu sorot dari luar rumah yang menembus lewat celah-celah jendela yang pecah menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari liar di dinding, menambah kesan horor pada malam itu. Suara sirine polisi yang meraung-raung di kejauhan kini telah berganti dengan teriakan-teriakan tegas dari pengeras suara yang meminta penghuni rumah untuk menyerah. Dania masih mendekap Sasa erat-erat di sudut kamar.
Jantungnya berpacu seirama dengan napasnya yang memburu. Di telinganya, suara pecahan kaca tadi masih terngiang jelas, menjadi tanda bahwa benteng pertahanan Rinto telah runtuh. Namun, Dania tahu betul bahwa bahaya belum berlalu. Rinto masih ada di dalam rumah ini, berkeliaran dalam kegelapan dengan senjata di tangan, seperti seekor binatang buas yang terluka dan terpojok, siap menerkam siapa saja yang menghalanginya. Dania mencoba menajamkan pendengarannya di tengah kekacauan suara dari luar. Ia mendengar langkah kaki Rinto yang berat berlari menjauh dari kamar Sasa menuju bagian belakang rumah. Suara itu disertai dengan umpatan kasar dan bunyi benda-benda yang ditabrak karena panik. Rinto pasti berusaha kabur lewat pintu dapur yang terhubung ke halaman belakang, jalur pelarian yang mungkin sudah ia pikirkan sebelumnya. Namun, Dania tahu jalur itu sudah tertutup. Pak Tio, polisi senior yang memimpin operasi ini, sudah memastikan setiap jengkal perimeter rumah terkepung. Tidak ada jalan keluar bagi Rinto. Dania berbisik pada Sasa, menanyakan apakah gadis kecil itu terluka. Sasa menggeleng pelan dalam dekapan ibunya. Meski tubuhnya gemetar, mata Sasa terlihat jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Seolah beban rahasia yang selama ini ia pikul sendirian telah terangkat, digantikan oleh keberanian untuk menghadapi babak akhir dari mimpi buruk ini. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran keras dari arah pintu belakang, diikuti teriakan frustrasi Rinto. Pintu itu terkunci rapat atau mungkin sudah dijaga ketat oleh petugas dari luar. Rinto terjebak. Suara langkah kakinya kembali terdengar, kali ini lebih cepat dan lebih keras, mendekat kembali ke arah ruang tengah. Rinto tidak bisa keluar, yang berarti dia akan kembali mencari Dania dan Sasa. Dia membutuhkan Sandra. Dia membutuhkan tameng hidup untuk menawar nyawanya di hadapan polisi. Dania menyadari hal ini dengan ngeri. Kamar Sasa tidak lagi aman. Pintu kamar itu sudah rusak engselnya akibat tendangan Rinto tadi, dan tidak bisa dikunci lagi. Mereka harus pindah, mereka harus bersembunyi di tempat yang lebih aman, atau menemukan cara untuk keluar menemui polisi di halaman depan. Dania menarik tangan Sasa, mengajaknya berdiri. Mereka harus bergerak cepat sebelum Rinto kembali ke lorong kamar ini. Dengan mengendap-endap tanpa alas kaki, Dania memimpin Sasa keluar dari kamar menuju lorong gelap. Cahaya biru dan merah dari lampu rotator polisi di luar berkedip-kedip memantul di dinding lorong, memberikan penerangan yang minim dan membingungkan. Mereka baru saja mencapai pertengahan lorong ketika bayangan tubuh besar Rinto muncul di ujung sana, tepat di persimpangan menuju ruang tamu. Rinto berdiri terengah-engah, pisau lipat masih tergenggam erat di tangan kanannya yang berkilatan tertimpa cahaya lampu sorot. Mata Rinto yang liar langsung menangkap pergerakan Dania dan Sasa. Senyum mengerikan mengembang di wajahnya yang basah oleh keringat. Rinto tidak langsung berlari mengejar. Ia berjalan pelan, menikmati momen ketakutan yang ia ciptakan. Ia tahu Dania dan Sasa tidak bisa lari kemana-mana, karena pintu depan rumah juga pasti sudah didobrak atau dijaga. Rinto mulai berbicara dengan nada yang rendah dan menggema di lorong sempit itu. Ia mengatakan betapa bodohnya Dania, karena berpikir bisa menang melawannya. Ia menyalahkan Dania atas semua kekacauan ini, mengatakan bahwa jika saja Dania menurut dan tidak ikut campur, mereka semua akan kaya raya dan hidup bahagia. Logika Rinto sudah terbalik sepenuhnya, dibutakan oleh keserakahan dan egonya yang hancur. Dania mundur perlahan sambil mendorong Sasa ke belakang punggungnya. Pikirannya berputar mencari senjata atau alat apapun yang bisa digunakan untuk melawan. Namun, Sasa melakukan sesuatu yang tidak diduga Dania. Gadis kecil itu melepaskan genggaman tangan ibunya, lalu merogoh saku celana tidurnya yang longgar. Ia mengeluarkan segenggam benda kecil bulat yang bergemerincing pelan. Itu adalah kelereng. Mainan masa kecil yang sudah lama tidak dimainkannya. Ternyata, selama Dania sibuk dengan polisi, Sasa juga telah mempersiapkan pertahanannya sendiri. Dengan gerakan cepat, Sasa melemparkan puluhan kelereng itu ke lantai lorong yang berlantai keramik licin di antara mereka dan Rinto. Kelereng-kelereng itu menggelinding menyebar dalam kegelapan, menjadi ranjau darat yang tak terlihat. Rinto yang sedang fokus menatap wajah ketakutan Dania, tidak menyadari apa yang dilakukan Sasa di balik punggung ibunya. Rinto mempercepat langkahnya, berniat menyergap Dania. Ia mengambil ancang-ancang untuk berlari. Namun, begitu kakinya mendarat di atas sebaran kelereng itu, keseimbangannya hilang seketika. Tubuh besarnya tergelincir hebat. Kaki kanannya meluncur ke depan sementara tubuhnya terlempar ke belakang. Rinto jatuh berdebam dengan sangat keras ke lantai keramik. Bunyi benturan punggung dan kepalanya terdengar menyakitkan, diikuti erangan kesakitan yang panjang. Pisau di tangannya terlepas dan terlempar entah kemana dalam kegelapan. Momen ini adalah kesempatan emas. Dania tidak membuang waktu sedetik pun. Ia menarik tangan Sasa dan berlari melompati tubuh Rinto yang masih menggeliat kesakitan di lantai,
berhati-hati agar tidak menginjak lereng yang sama. Mereka berlari menuju tangga yang mengarah ke lantai 2. Rencana Dania berubah. Pintu depan terlalu jauh dan terbuka, berisiko Rinto bisa menangkap mereka sebelum sampai di luar. Lantai 2 memiliki balkon yang menghadap langsung ke jalan raya, di mana polisi berkumpul. Mereka bisa berteriak minta tolong dari sana, atau setidaknya memancing polisi untuk melihat posisi mereka. Dania dan Sasa menaiki anak tangga 2 demi 2 dengan napas tersengal. Di belakang mereka, terdengar Rinto meraung marah. Rasa sakit akibat jatuhnya tadi tampaknya justru memicu adrenalin Rinto semakin tinggi. Ia bangkit dengan tertatih-tatih, meraba-raba lantai mencari pisaunya, menemukannya, dan kembali mengejar dengan kemarahan yang meluap-luap. Rinto bukan lagi manusia, dia adalah monster yang didorong oleh dendam. Sesampainya di lantai 2, Dania langsung menuju kamar tidur utama yang memiliki akses ke balkon. Namun, pintu kamar itu terkunci dari dalam. Dania ingat ia menguncinya tadi pagi saat mengambil kunci cadangan dan lupa membukanya kembali. Kepanikan melanda. Dania menggoyangkan gagang pintu dengan sia-sia. Tidak ada waktu untuk mencari kunci. Suara langkah kaki Rinto yang pincang namun cepat sudah terdengar menaiki tangga. "Kalian tidak bisa lari," teriak Rinto dari bawah tangga, suaranya menggema seperti hantu. Dania melihat sekeliling. Di ujung lorong lantai 2, ada gudang kecil tempat penyimpanan barang bekas. Itu satu-satunya ruangan yang pintunya terbuka. Dania menyeret Sasa masuk ke dalam gudang itu dan menutup pintunya, lalu menahan gagang pintu itu dengan tubuhnya, karena tidak ada kunci di pintu gudang. Di dalam gudang yang sempit dan berdebu itu, Dania dan Sasa berpelukan dalam gelap. Mereka bisa mendengar napas Rinto yang berat semakin mendekat. Rinto berjalan menyusuri lorong lantai 2, membuka setiap pintu yang ada. Ia membuka pintu kamar tamu, kosong. Ia menendang pintu kamar mandi, kosong. Langkah kakinya semakin dekat ke arah gudang. Jantung Dania berdegup begitu kencang hingga rasanya sakit di dada. Ia berbisik pada Sasa untuk mencari sesuatu yang berat di tumpukan barang bekas. Sasa meraba-raba dalam gelap dan menemukan sebuah setrika besi tua yang sudah rusak kabelnya. Ia menggenggam setrika itu dengan kedua tangan kecilnya, bersiap untuk memukul jika pintu terbuka. Tiba-tiba, pegangan pintu gudang bergerak. Rinto ada di balik pintu. Dania menahan pintu itu sekuat tenaga dengan bahunya. Kakinya menjejak lantai untuk memberikan dorongan maksimal. Rinto menyadari ada tahanan dari dalam. "Ah, di sini rupanya tikus-tikus kecil bersembunyi," desis Rinto dengan nada mengejek yang mengerikan. Rinto mendorong pintu itu dari luar. Tenaganya jauh lebih besar daripada Dania. Pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit, menciptakan celah. Dania mengerang menahan dorongan itu, keringat dingin bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Ia bisa melihat mata Rinto mengintip dari celah pintu, mata yang penuh dengan kegilaan. "Buka pintunya, Dania, atau aku bakar gudang ini bersama kalian," ancam Rinto sambil terus mendorong. Kekuatan Dania mulai habis. Bahunya terasa remuk. Sasa, melihat ibunya kewalahan, melakukan tindakan nekat. Ia tidak menunggu pintu terbuka lebar. Melalui celah sempit di bagian bawah pintu, Sasa menusukkan ujung setrika besi itu sekuat tenaga ke arah kaki Rinto yang terlihat. Ujung besi lancip itu menghantam tulang kering Rinto dengan telak. Rinto menjerit kesakitan, refleks menarik kakinya dan melonggarkan dorongannya pada pintu. Dania memanfaatkan momen itu untuk membanting pintu kembali hingga tertutup rapat, menjepit jari-jari tangan Rinto yang masih memegang pinggiran pintu. Jeritan Rinto semakin keras. Kali ini karena rasa sakit yang luar biasa pada jari-jarinya yang terjepit. Ia menarik tangannya paksa, mungkin mematahkan beberapa tulangnya sendiri saking paniknya. Dania dan Sasa mendengar Rinto mundur beberapa langkah, menyumpah serapah dengan kata-kata kotor. Namun, Dania tahu ini hanya kemenangan sementara. Rinto yang terluka akan semakin berbahaya. Dan benar saja, sesaat kemudian, terdengar bunyi hantaman keras pada pintu. Rinto tidak lagi mencoba mendorong, ia menabrakkan tubuhnya ke pintu gudang yang terbuat dari kayu triplek tipis itu. Sekali, dua kali, hantaman ketiga membuat kayu pintu retak. Pintu itu tidak akan bertahan lama. Dania melihat ke sekeliling gudang mencari jalan keluar lain. Pandangannya tertuju pada jendela ventilasi kecil di bagian atas dinding gudang. Terlalu tinggi dan terlalu kecil untuk Dania, tapi mungkin cukup untuk Sasa. Dania segera menyusun tumpukan kardus bekas menjadi tangga darurat. Ia menyuruh Sasa naik. "Keluar lewat sana, nak. Lompat ke atap garasi di bawah, lalu lari ke pagar depan. Biar ibu yang tahan dia di sini," perintah Dania. Tapi Sasa menolak. Gadis itu menggeleng keras sambil menangis tanpa suara. Ia tidak mau meninggalkan ibunya sendirian menghadapi monster itu.
Sasa mencengkeram lengan Dania, menolak melepaskannya. Waktu mereka habis. Pintu gudang hancur berantakan akibat tendangan terakhir Rinto. Potongan kayu beterbangan. Rinto berdiri di ambang pintu yang hancur. Napasnya memburu, darah mengalir dari jari tangannya, dan matanya menyala dengan kebencian murni. Dia masuk perlahan, menutup satu-satunya jalan keluar mereka. Permainan petak umpet telah berakhir. Rinto melangkah masuk ke dalam gudang sempit itu, memenuhi ruangan dengan aura dominasi yang mencekik. Cahaya remang-remang dari luar memperlihatkan kondisinya yang berantakan. Kemejanya robek, wajahnya lebam, dan tangannya berdarah. Namun cengkeramannya pada pisau lipat di tangan kiri, tangan yang tidak terluka, terlihat sangat kokoh. Ia tidak langsung menyerang. Ia menyudutkan Dania dan Sasa ke pojok ruangan, tempat tumpukan barang bekas menjadi dinding mati bagi mereka. Di luar, suara megafon polisi terdengar semakin jelas. Rinto Pratama, kami tahu Anda di dalam. Lepaskan Sandra dan keluar dengan tangan di atas. Suara itu justru membuat Rinto tersenyum sinis. Ia merasa menjadi pusat perhatian, pemegang kendali nasib di detik-detik terakhir ini. Dengar itu, bisik Rinto dengan suara serak. Mereka memanggil namaku. Mereka pikir mereka sudah menang. Tapi mereka lupa, aku masih punya tiket emas. Matanya beralih menatap Sasa. Laptop itu, di mana laptop itu? Tanyanya menuntut. Rinto masih terobsesi pada transfer uang itu. Baginya, uang adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan uang miliaran di rekening luar negeri, ia berhayal bisa menyuap hukum atau kabur ke negara lain setelah menggunakan Dania sebagai sandera untuk keluar dari kepungan ini. Kegilaan telah memutus hubungannya dengan realitas. Sasa tidak menjawab, ia hanya memeluk pinggang ibunya erat-erat. Dania memberanikan diri maju selangkah, menutupi tubuh putrinya. Ia menatap Rinto tepat di matanya, mencoba menggunakan sisa-sisa wibawa yang ia miliki. Sudahlah, Mas. Lihat sekelilingmu. Tidak ada jalan keluar. Uang itu tidak akan pernah jadi milikmu. Menyerahlah, mungkin hukumanmu akan lebih ringan. Dania mencoba bernegosiasi, berharap bisa mengulur waktu sampai polisi berani mendobrak masuk ke lantai 2. Namun, kata-kata Dania justru menyulut amarah Rinto. Diam, bentak Rinto sambil mengayunkan pisaunya ke udara, nyaris mengenai wajah Dania. Jangan ceramahi aku. Kamu pikir aku melakukan ini karena aku jahat? Aku melakukan ini karena aku butuh bertahan hidup. Dunia ini kejam, Dania. Dan kamu terlalu naif. Rinto maju, mencengkeram kerudung Dania dan menariknya kasar hingga kepala Dania mendongak. Ia meletakkan bilah pisau yang dingin itu di leher Dania. Sasa menjerit tertahan, ingin menolong ibunya tapi takut pisau itu akan menggores kulit leher Dania jika ia bergerak gegabah. Rinto menyeret Dania keluar dari gudang, kembali ke lorong lantai 2, menuju balkon depan. Sasa mengikuti mereka dengan jarak dekat, memohon agar Rinto melepaskan ibunya. Jangan sakiti ibu. Aku akan lakukan apa saja, teriak Sasa putus asa. Rinto berhenti sejenak, menoleh ke arah Sasa. Kalau begitu, ambil laptopmu yang jatuh di kamar tadi. Bawa ke sini. Transfer uangnya sekarang juga di depanku, atau leher ibumu putus. Perintah Rinto. Sasa terdiam, tubuhnya kaku. Ia tahu laptop itu sudah terkunci oleh sistem polisi. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan benda itu selain melacak lokasi. Tapi Rinto tidak tahu itu. Sasa berlari kecil kembali ke kamarnya yang berantakan, mengambil laptop yang layarnya retak namun masih menyala, lalu kembali ke lorong di mana Rinto menyandra ibunya di dekat pagar pembatas balkon dalam, mezzanin, yang menghadap ke ruang tamu lantai bawah. Sasa memperlihatkan layar laptop itu pada Rinto. Di layar, tulisan, System Lock, Please Tracking Active, berkedip-kedip merah. Wajah Rinto berubah pucat pasi saat melihat tulisan itu. Harapannya hancur seketika. Uang itu hilang. Masa depannya musnah. Yang tersisa hanya penjara atau kematian. Kehancuran harapan itu membuat Rinto mengamuk. Ia meraung seperti orang gila, dasar anak sialan. Kamu menjebakku. Ia melepaskan cengkeramannya pada Dania dan menerjang ke arah Sasa, berniat menusuk gadis kecil yang telah menghancurkan hidupnya itu. Dania, melihat putrinya dalam bahaya maut, mendapatkan kekuatan entah dari mana. Ia tidak membiarkan Rinto menyentuh Sasa. Dania melompat, menubruk punggung Rinto dengan seluruh berat badannya. Mereka berdua terhuyung menabrak pagar pembatas mezzanine. Pergulatan sengit terjadi. Rinto berbalik, menyayat lengan Dania dengan pisaunya. Darah segar mengucur, membasahi gamis Dania. Rasa perih yang menyengat tidak membuat Dania mundur. Ia mencakar wajah Rinto, menusukkan jarinya ke mata suaminya itu.
Rinto berteriak kesakitan, pandangannya kabur. Ia mengayunkan pisaunya membabi buta. Sasa tidak tinggal diam. Ia melihat vas bunga keramik besar yang ada di atas meja konsol di dekat mereka. Dengan kedua tangannya, Sasa mengangkat vas berat itu tinggi-tinggi. Saat Rinto sedang sibuk mencekik Dania di pinggir pagar pembatas, Sasa menghantamkan vas itu sekuat tenaga ke punggung lutut Rinto. Bunyi, krak, terdengar mengerikan. Kaki Rinto menekuk paksa. Ia kehilangan tumpuan. Tubuhnya oleng ke belakang, melewati pagar pembatas mezanine yang rendah itu. Tangan Rinto menggapai-gapai udara, mencoba meraih sesuatu untuk berpegangan. Ia sempat mencengkeram lengan baju Dania, mencoba menarik Dania ikut jatuh bersamanya. Tapi kain gamis itu robek. Cengkeraman Rinto terlepas. Waktu seakan berjalan lambat saat Dania dan Sasa melihat tubuh Rinto melayang jatuh dari lantai 2 menuju lantai 1. Tubuh Rinto menghantam meja kaca di ruang tamu lantai bawah dengan suara dentuman yang sangat keras, diikuti suara pecahan kaca yang berhamburan ke segala arah. Rinto mendarat dengan posisi yang tidak wajar di atas puing-puing kaca dan kerangka meja besi. Ia terdiam, tidak bergerak lagi. Darah mulai menggenang di sekitar tubuhnya di atas karpet ruang tamu. Dari posisi jatuh dan bunyinya, jelas ia mengalami cedera yang sangat parah, mungkin patah tulang belakang atau leher. Hening. Kesunyian kembali menyelimuti rumah itu selama beberapa detik. Hanya terdengar napas Dania dan Sasa yang memburu. Dania merosot duduk di lantai, memeluk Sasa erat-erat. Air mata mereka tumpah bersamaan. Bukan air mata kesedihan, melainkan pelepasan dari ketegangan yang nyaris merenggut nyawa mereka. Tak lama kemudian, pintu depan rumah didobrak paksa. Polisi! Jangan bergerak! Teriak pasukan khusus yang menyerbu masuk dengan senjata lengkap dan tameng. Mereka langsung mengamankan tubuh Rinto yang tergeletak tak berdaya. Pak Tio masuk belakangan, pistol di tangan, matanya langsung mencari ke lantai atas. Saat melihat Dania dan Sasa berpelukan di pinggir mezanine, Pak Tio menurunkan senjatanya dan menghembuskan napas lega. Ia memberi isyarat pada tim medis yang menunggu di luar untuk segera masuk. Dania melihat ke bawah, melihat Rinto yang sedang diperiksa oleh tim medis. Pria itu masih hidup, terlihat mengerang lemah saat tubuhnya dipindahkan ke tandu. Tatapan Rinto sempat bertemu dengan tatapan Dania di atas balkon. Tidak ada lagi arogansi di mata itu, hanya rasa sakit dan kekalahan total. Rinto tahu, hidupnya sebagai pria bebas sudah berakhir malam ini. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, menanggung akibat dari keserakahannya sendiri. Tim medis segera naik ke lantai 2 untuk merawat luka di lengan Dania dan memeriksa kondisi Sasa. Saat perawat membalut lukanya, Dania merasakan tangan kecil Sasa menggenggam tangannya erat. "Sudah selesai, Bu?" tanya Sasa lirih, suaranya masih bergetar. Dania menatap wajah putrinya yang kotor oleh debu namun bersinar oleh keberanian. Ia mencium kening Sasa dengan penuh kasih sayang. "Sudah, Nak. Sudah selesai. Kita menang," bisik Dania. Malam itu, di tengah runtuhan rumah tangga mereka yang hancur, Dania dan Sasa menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang. Kebebasan dan ikatan batin yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Karma telah menjemput tuannya, dan keadilan akhirnya ditegakkan di rumah itu. Suasana malam yang sebelumnya dicekam ketegangan kini berganti dengan kesibukan prosedur kepolisian dan medis yang hiruk-pikuk. Lampu-lampu rotator dari mobil polisi dan ambulans membanjiri halaman rumah dengan cahaya biru dan merah yang menyilaukan mata, membelah kegelapan lingkungan perumahan yang biasanya sepi itu. Para tetangga yang penasaran mulai berkerumun di balik garis polisi berwarna kuning yang baru saja dipasang, berbisik-bisik ngeri melihat pintu depan rumah Dania yang hancur berantakan. Di ruang tamu yang penuh dengan pecahan kaca, petugas medis bekerja cepat menstabilkan tubuh Rinto. Pria yang beberapa jam lalu begitu arogan dan mematikan itu kini terbaring kaku di atas tandu, lehernya disangga dengan penyangga medis, dan tubuhnya diikat erat agar tidak banyak bergerak. Rinto masih sadar, matanya terbuka menatap langit-langit rumah yang mulai retak, namun mulutnya hanya bisa mengeluarkan erangan lirih. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, melainkan juga rasa sakit dari kehancuran harga diri yang total. Saat tandu itu diangkat melewati Dania yang sedang duduk di teras sambil dipeluk oleh petugas paramedis wanita, mata Rinto sempat melirik sekilas. Tidak ada lagi tatapan tajam mengintimidasi di sana, yang ada hanyalah ketakutan murni akan masa depan gelap yang menantinya. Dania meringis pelan saat perawat membersihkan luka sayatan di lengannya dengan alkohol. Rasa perih itu justru membuatnya merasa hidup, menyadarkannya bahwa mimpi buruk ini nyata dan kini sudah berakhir. Sasa duduk di sampingnya, masih memegang erat ujung baju Dania yang robek dan kotor oleh debu. Gadis kecil itu tidak mau dilepaskan barang sedetik pun. Trauma yang dialaminya terlalu dalam untuk pulih dalam sekejap.
Pak Tio menghampiri mereka setelah memberi instruksi kepada anak buahnya untuk mengamankan lokasi kejadian sebagai tempat perkara kriminal tingkat tinggi. Ia berjongkok di hadapan Dania dan Sasa, menurunkan nada suaranya menjadi sangat lembut, kontras dengan teriakannya saat penyergapan tadi. Ia memberitahukan bahwa mereka harus ikut ke rumah sakit untuk pemeriksaan visum dan perawatan lebih lanjut, setelah itu polisi akan meminta keterangan resmi. Dania mengangguk lemah, ia menatap Pak Tio dengan pandangan penuh terima kasih yang tak terucap. Tanpa bantuan polisi senior itu, mungkin saat ini ia dan Sasa sudah menjadi mayat yang disembunyikan di suatu tempat. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang dan melelahkan. Di dalam ambulans, Dania membaringkan kepalanya sambil menatap Sasa yang akhirnya tertidur karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera menangani luka-luka Dania. Luka di lengannya membutuhkan 10 jahitan karena cukup dalam, sementara lebam-lebam di tubuhnya dikompres dan diberi obat pereda nyeri. Sasa diperiksa secara menyeluruh oleh dokter spesialis anak dan psikolog trauma yang dipanggil darurat. Secara fisik, Sasa hanya mengalami lecet-lecet ringan, namun secara psikologis, dokter mengatakan butuh waktu panjang untuk memulihkan kepercayaannya pada rasa aman. Malam itu, mereka berdua dirawat di satu kamar yang sama atas permintaan Dania, dijaga ketat oleh 2 orang petugas polisi di depan pintu untuk memastikan keamanan maksimal, meskipun Rinto sudah tidak berdaya. Keesokan harinya, berita tentang apa yang terjadi pada Rinto mulai sampai ke telinga Dania melalui Pak Tio yang datang berkunjung. Berita itu membawa kepuasan pahit yang disebut karma. Dokter di rumah sakit Polri memvonis Rinto mengalami cedera tulang belakang parah akibat jatuh dari ketinggian dan mendarat dengan posisi yang salah di atas benda keras. Tulang punggung bagian bawahnya remuk, menyebabkan kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Rinto tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Pria yang selama ini menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengintimidasi istri dan anak tirinya, kini harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda atau tempat tidur, bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain bahkan untuk hal-hal paling dasar seperti buang air. Kabar ini membuat Dania terdiam lama. Ia tidak merasa bahagia di atas penderitaan orang lain, namun ia merasa bahwa Tuhan sangat adil. Kaki yang dulu digunakan Rinto untuk menendang pintu kamar Sasa dan meneror mereka, kini tidak lagi bisa digerakkan. Proses hukum berjalan dengan cepat dan tanpa ampun. Polisi berhasil membongkar seluruh data di laptop Rinto dan laptop Sasa. Bukti-bukti digital itu sangat telak. Rekaman dari kamera pengintai yang dipasang Rinto sendiri di kamar Sasa justru menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Video-video itu merekam dengan jelas bagaimana Rinto melakukan kekerasan verbal, ancaman pembunuhan, dan paksaan terhadap anak di bawah umur. Rekaman suara dari penyadap juga memperdengarkan instruksi-instruksi kejam Rinto saat memaksa Sasa meretas sistem bank. Tidak ada celah sedikit pun bagi pengacara Rinto untuk membela kliennya. Semua kejahatannya terekam rapi oleh alat yang ia siapkan untuk mengontrol korbannya. Rinto dijerat dengan pasal berlapis yang sangat berat, percobaan pembunuhan berencana, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, kejahatan siber, dan penipuan. Ancaman hukumannya bukan lagi tahunan, melainkan seumur hidup atau setidaknya 20 tahun penjara. 2 minggu setelah kejadian, Dania harus datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian tambahan. Di sana, ia melihat Rinto untuk terakhir kalinya sebelum persidangan. Rinto sedang diperiksa di ruang interogasi khusus yang bisa diakses kursi roda. Penampilannya sangat mengenaskan. Wajahnya tus, rambutnya berantakan, dan tubuhnya terlihat kurus kering. Ia memakai baju tahanan berwarna oranye. Saat melihat Dania lewat di koridor didampingi Polwan, Rinto mencoba memanggil nama Dania, namun suaranya parau dan lemah. Dania berhenti sejenak, menoleh ke arah mantan suaminya itu. Tidak ada rasa takut lagi di hati Dania, yang ada hanya rasa kasihan melihat manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Rinto memohon-mohon agar Dania mencabut tuntutan, berjanji akan memberikan semua sisa asetnya, dan menggunakan kartu kasihan atas kondisinya yang lumpuh. Namun, Dania hanya menatapnya datar. Dania mendekat ke kaca pemisah ruang interogasi, lalu berkata dengan tenang namun tegas, suaranya terdengar jelas melalui lubang-lubang kecil di kaca itu. Ia mengatakan bahwa kelumpuhan Rinto adalah urusan Rinto dengan Tuhan, sedangkan kejahatan Rinto adalah urusan Rinto dengan hukum. Dania menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mencabut tuntutan demi masa depan Sasa dan demi keadilan. Dania juga memberitahu Rinto bahwa surat gugatan cerai sudah didaftarkan ke pengadilan agama dan akan diproses secepatnya dengan alasan kekerasan berat, sehingga Rinto tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun dari harta Dania maupun warisan Sasa. Setelah mengucapkan itu, Dania berbalik pergi, meninggalkan Rinto yang meraung-raung frustrasi di kursi rodanya, memukuli kakinya sendiri yang mati rasa.
Penderitaan Rinto di penjara semakin lengkap dengan datangnya tagihan-tagihan utang judinya. Karena Rinto sudah ditangkap polisi, para penagih utang atau debt collector dari sindikat judi online tidak bisa menyentuh fisiknya. Namun mereka menghabiskan seluruh aset pribadi Rinto yang tersisa. Mobil, tanah warisan orang tua Rinto, dan barang-barang berharganya disita oleh pihak bank dan kreditur lain, karena Rinto menjaminkan semuanya. Rinto benar-benar jatuh miskin. Di dalam penjara, dengan kondisi fisik yang cacat dan tanpa uang untuk membeli kenyamanan, hidup Rinto menjadi neraka dunia. Ia menjadi tahanan yang paling lemah, sering diabaikan, dan hidup dalam penyesalan yang terlambat. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat presisi, mengambil segala sesuatu yang Rinto agung-agungkan, kekuasaan, harta, dan kekuatan fisik. Sementara itu, Dania fokus pada pemulihan Sasa. Uang warisan dari ayah kandung Sasa yang menjadi incaran Rinto, kini sepenuhnya aman di bawah pengawasan bank dan pengacara terpercaya yang ditunjuk pengadilan. Dania tidak mengambil sepeser pun untuk kepentingan pribadinya. Ia menggunakan sebagian kecil uang itu untuk biaya pengobatan psikologi Sasa, dan untuk merenovasi total keamanan rumah baru yang akan mereka tempati nanti. Sisanya diinvestasikan kembali untuk masa depan Sasa saat dewasa nanti. Dania ingin membuktikan bahwa ia bisa membesarkan Sasa tanpa uang warisan itu. Ia ingin Sasa tahu bahwa ibunya mencintainya bukan karena uang, tapi karena Sasa adalah belahan jiwanya. Hubungan ibu dan anak itu perlahan membaik. Sasa mulai mau berbicara, meskipun masih sering bermimpi buruk. Namun, setiap kali Sasa terbangun menangis di tengah malam, Dania selalu ada di sampingnya, memeluknya hingga Sasa tenang kembali. Mereka berdua sedang belajar menyembuhkan luka yang tak terlihat, satu hari demi satu hari. Babak ini ditutup dengan keputusan pengadilan yang memuaskan. Rinto divonis penjara maksimal sesuai tuntutan jaksa, ditambah kewajiban rehabilitasi mental karena terbukti memiliki kecenderungan sosiopat. Hakim mengetuk palu dengan keras, menandakan berakhirnya era teror Rinto. Dania yang hadir di ruang sidang memeluk Sasa erat-erat. Air mata haru menetes di pipi mereka. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Sasa menatap ibunya dan berbisik, dia tidak akan kembali lagi kan, Bu? Dania menggeleng mantap, tidak akan pernah, Nak, tidak akan pernah. Mereka berjalan keluar dari gedung pengadilan disambut cahaya matahari sore yang hangat, siap menyongsong babak baru kehidupan yang benar-benar milik mereka sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam kelabu yang mengubah hidup mereka selamanya. Waktu, seperti halnya air sungai yang mengalir tenang, perlahan membasuh luka-luka masa lalu dan membawa kesegaran baru. Dania dan Sasa berdiri di halaman sebuah rumah mungil di pinggiran kota yang asri. Rumah itu jauh lebih kecil dibandingkan rumah lama mereka yang penuh kenangan buruk. Namun rumah ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki tempat sebelumnya, kehangatan dan ketenangan. Dindingnya dicat warna krem lembut, dengan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari pagi masuk dengan leluasa. Di halaman depan, bunga-bunga melati dan mawar yang baru ditanam Dania mulai bermekaran, menyebarkan aroma harum yang menenangkan jiwa. Ini adalah istana baru mereka, tempat di mana tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan, dan tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Proses kepindahan mereka berjalan lancar. Rumah lama yang menjadi saksi bisu kekejaman Rinto telah dijual. Dania tidak ingin menyimpan satu pun jejak dari tempat itu. Uang hasil penjualan rumah lama digunakan Dania untuk membeli rumah mungil ini secara tunai dan sisa modalnya ia gunakan untuk mewujudkan mimpi lamanya yang sempat terkubur, membuka sebuah butik busana muslimah. Butik itu ia beri nama Sasa Collection, sebagai bentuk dedikasi dan cinta kepada putrinya yang telah menjadi penyelamat hidupnya. Dania kini bukan lagi ibu rumah tangga yang tertekan dan ketakutan. Ia telah bertransformasi menjadi wanita karir yang mandiri, kuat, dan percaya diri. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat, mengantar Sasa ke sekolah barunya, lalu mengurus butik yang mulai ramai pengunjung. Kesibukan positif ini membuat Dania melupakan trauma masa lalunya dan fokus membangun masa depan. Sasa pun mengalami perubahan yang luar biasa. Terapi rutin dengan psikolog anak yang dijalani selama 6 bulan terakhir membuahkan hasil manis. Sasa yang dulu pendiam, murung, dan selalu menunduk, kini mulai menemukan kembali senyumnya. Di sekolah barunya, Sasa mendapatkan teman-teman yang baik dan suportif. Ia tidak lagi menyendiri saat jam istirahat. Ia mulai aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler melukis, menyalurkan emosinya melalui kanvas dan warna-warni cat air. Lukisan-lukisannya yang dulu didominasi warna hitam dan merah, kini mulai cerah dengan warna biru langit, hijau daun, dan kuning matahari. Itu adalah tanda paling nyata bahwa jiwa Sasa sedang dalam proses penyembuhan. Meski sesekali ia masih merasa cemas jika mendengar suara keras tiba-tiba,
Kehadiran Dania yang selalu sigap menenangkannya membuat Sasa merasa aman. Sore itu, sepulang dari butik, Dania dan Sasa sibuk menata ulang kamar tidur Sasa. Ini adalah momen simbolis yang penting bagi mereka. Di rumah lama, kamar Sasa adalah penjara. Di rumah ini, kamar Sasa adalah tempat istirahat yang paling nyaman. Mereka mengecat dinding kamar dengan warna lavender kesukaan Sasa, memasang stiker bintang-bintang yang bisa menyala dalam gelap di langit-langit, dan mengganti semua perabot dengan yang baru. Tidak ada lagi kolong tempat tidur yang gelap dan menyeramkan. Tempat tidur Sasa yang baru adalah model dipan rendah yang bagian bawahnya berupa laci-laci penyimpanan terbuka yang penuh dengan boneka dan buku komik. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan kotak besi atau rahasia kelam. Semuanya transparan, terang, dan ceria. Setelah lelah menata kamar, Dania mengajak Sasa duduk di teras belakang rumah sambil menikmati teh hangat dan pisang goreng. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, menandakan senja akan segera berakhir. Angin sore berhembus sepau-sepau, menerbangkan ujung jilbab Dania. Mereka duduk berdampingan di ayunan kayu, tidak banyak bicara, hanya menikmati kebersamaan yang damai. Sasa menyandarkan kepalanya di bahu Dania, merasakan detak jantung ibunya yang tenang. Dania mengelus kepala putrinya dengan lembut, bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan kedua yang diberikan kepada mereka. Ia teringat betapa dulu ia selalu cemas menunggu jam pulang sekolah Sasa, dan betapa mencekamnya suasana rumah setiap kali matahari terbenam. Kini, semua itu terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Jam dinding di ruang tengah berdentang 7 kali. Pukul 7 malam. Dulu, ini adalah waktu keramat yang penuh teror. Waktu di mana Sasa harus keluar dari persembunyiannya dengan tatapan kosong untuk melayani sandiwara ayah tirinya. Dania refleks melirik jam tangannya, sebuah kebiasaan lama yang belum sepenuhnya hilang. Namun, detik berikutnya, ia tersadar. Tidak ada suara kunci pintu yang dibuka paksa. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada ketegangan di udara. Sasa yang menyadari perubahan gerak tubuh ibunya, mengangkat kepala dan menatap Dania sambil tersenyum manis. Senyum yang tulus, tanpa beban, dan penuh cahaya. Sudah jam 7, Bu, kata Sasa dengan nada riang, matanya berbinar jenaka. Waktunya kita nonton film kartun kesukaan aku, bukan waktunya takut. Dania tertegun sejenak, lalu tertawa lepas. Tawa yang benar-benar keluar dari lubuk hatinya, tawa yang sudah lama hilang dari bibirnya. Ia memeluk Sasa erat-erat, mencium puncak kepala anaknya berkali-kali. Benar, sayang, sudah jam 7. Dan kita baik-baik saja. Kita sangat baik-baik saja. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di ruang keluarga, menonton televisi sambil tertawa-tawa mengomentari film kartun lucu. Mereka memesan makanan pesan antar, pizza dengan keju ekstra, sesuatu yang dilarang keras oleh Rinto dulu karena dianggap pemborosan. Mereka makan dengan lahap, belepotan saus, dan saling menggoda. Rumah mungil itu dipenuhi oleh suara tawa bahagia dua perempuan tangguh yang telah berhasil melewati badai terhebat dalam hidup mereka. Dania memandang sekeliling ruang keluarga yang sederhana itu. Tidak ada perabotan mewah, tidak ada hiasan mahal, tapi ruangan itu terasa kaya. Kaya akan cinta, kaya akan kedamaian, dan kaya akan kebebasan. Sebelum tidur, Dania mengantar Sasa ke kamarnya. Sasa naik ke tempat tidur barunya, menarik selimut bermotif bunga matahari hingga sebatas dada. Dania duduk di tepi ranjang, membacakan doa tidur untuk Sasa. Sasa menatap ibunya lekat-lekat, lalu bertanya pelan, "Bu, uang warisan ayah itu, apa kita benar-benar membutuhkannya?" Dania tersenyum bijak. Ia membelai pipi Sasa. "Uang itu hak kamu, Nak, tapi kita tidak menggantungkan hidup pada uang itu. Ibu bisa bekerja, kita bisa hidup dari hasil keringat ibu sendiri. Uang itu akan ibu simpan untuk sekolah kamu sampai tinggi, supaya kamu jadi orang pintar dan kuat yang tidak bisa ditindas oleh siapapun. Dan sebagian lagi, kita akan sumbangkan untuk anak-anak yatim lain yang kurang beruntung, supaya harta itu jadi berkah, bukan musibah seperti kemarin." Sasa mengangguk mengerti. Jawaban itu membuatnya lega. Ia tidak ingin uang itu menjadi kutukan lagi. "Terima kasih, Bu. Aku sayang ibu," ucap Sasa sambil memejamkan mata. "Ibu lebih sayang kamu, Sasa. Tidurlah yang nyenyak. Tidak ada lagi monster di bawah tempat tidurmu. Hanya ada malaikat yang menjaga," bisik Dania sambil mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur kecil yang temaram. Dania keluar dari kamar Sasa dan menutup pintu perlahan, membiarkan celah sedikit terbuka agar cahaya dari luar bisa masuk. Ia berjalan menuju jendela ruang depan, menatap langit malam yang bertabur bintang. Di kejauhan, ia seolah melihat wajah almarhum suami pertamanya tersenyum,
berterima kasih karena telah menyelamatkan putri mereka. Dania menarik napas panjang, menghirup udara malam yang segar. Ia tahu perjalanan hidup mereka masih panjang, dan mungkin akan ada kerikil-kerikil lain di depan sana. Tapi Dania tidak takut. Ia memiliki Sasa, dan Sasa memilikinya. Selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Kisah tentang teror jam 7 malam dan misteri di bawah ranjang telah berakhir, ditutup rapat sebagai buku masa lalu yang sudah usai. Kini, mereka sedang menulis halaman pertama dari buku baru yang berjudul Kebahagiaan. Dania menutup gorden jendela, mematikan lampu ruang tengah, dan melangkah tidur dengan hati yang penuh kedamaian.